Sudah siap? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa berada dalam rahmat Allah. Alhamdulillah pada malam ini Allah pertemukan kita kembali di majlis ilmu di sini di Masjid Al-Jannah. Kita masih membahas tentang isi dari kitab Fadlul Islam, dan pada pertemuan sebelumnya sedang membahas hadis ini, ya. Hadis tentang keutamaan dihadirkannya oleh Allah hari Jumat, ya. Namun untuk mengingatkan, ya, bahwa yang sedang kita bahas ini adalah bahwa Islam adalah agama yang mulia, ya. Dan Allah akan mengaruniakan kemuliaan ini hanya kepada dua kelompok manusia, ya. Allah akan memberikan kemuliaan ini hanya kepada kedua kelompok manusia. Siapakah mereka? Mereka adalah hamba-hamba Allah, umat Rasulullah SAW yang istiqomah, dan kemudian mereka adalah yang berdakwah. Hanya dua, teman-teman, ya. Menurut keterangan dari kitab Fadlul Islam, bahwa yang akan Allah karuniakan kemuliaan dari kemuliaan Islam dua. Satu, pemeluknya yang istiqomah. Yang kedua, berdakwah. Ya. Nah, ciri mereka itu istiqomah dan berdakwah adalah menjaga kesempurnaan agama Islam. Bagaimana kita mengetahui dan membuktikan kita ini menjaga kesempurnaan agama Islam dengan menjaga kemudian ajarannya. Ya. Ajarannya berarti kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti ada bisa dirasakan di dalam diri para pemeluk yang istiqomah dan pemeluk yang berdakwah, hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, yang baik. Seperti apa ciri-ciri kehidupan yang thayyib itu, yang baik tersebut? Adalah mutmainnah. Mutmainnah itu ketenangan batin, ya. Sumbernya di dalam hati. Itu, teman-teman. Dan Allah memberikannya kepada mereka. Jadi sekali lagi, mutmainnah itu adalah rasa tentram, rasa aman, rasa pokoknya nilai-nilai positif. Tapi sumbernya di dalam hati, ya. Harta benda tidak merupakan penyebab sepenuhnya dari tumakninah, dari mutmainnah, tidak, ya. Kenapa? Nanti di sini terangkan, harta benda harus menjadi rezeki yang berkah, ya. Jadi orang yang mutmainnah akan muncul di dalam dirinya sifat amanah, aman, ya. Makanya kata Rasulullah, orang yang beriman itu adalah orang yang bisa dipercaya
oleh orang lain dalam menjaga dunia dan darah. Artinya orang yang dekat, yang bersama orang yang Allah karuniakan hayatan thayyibah akan merasa aman, nyaman. Ya. Akan merasa aman, nyaman. Seperti itu. Akan merasa bersahabat. Seperti itu. Nah, ini aman ya. Jadi orang yang mutmainnah akan tumbuh di dalam dirinya rasa aman, ya. Aman terhadap harta bendanya, tidak digunakannya kecuali untuk ketaatan. Aman juga terhadap orang lain. Orang lain tidak akan disakiti, tersakiti dan sebagainya. Nah, andai bicara rezeki, bicara duniawiyah, maka berkah. Seperti apa harta benda berkah itu? Tidak identik dengan banyak. Ya, para ulama menjelaskan tidak identik dengan, tapi harta tersebut digunakannya untuk kepentingan dua ini, untuk terus mengistiqomahkan dirinya dan untuk berdakwah. Itu harta berkah, teman-teman. Ya. Nah, kemudian ciri yang keempat orang yang mengalami hayatan thayyibah ada ridho. Ya, sudah sering disampaikan kata ridho itu adalah dua. Allah ridho kepada hamba, hamba ridho kepada Allah. Nah, dua ridho ini harus kita pahami. Ketika Allah ridho pada hamba, berarti kita seperti ini kan oleh Allah. Diberikan kemuliaan, dimudahkan untuk merasakan mutmainnah, dimudahkan untuk taat kepada Allah. Ya. Kemudian ketika hamba ridho kepada Allah, kita muliakan Allah dengan cara amalkan apa yang Allah perintahkan dengan benar. Itu teman-teman ya. Jadi ini kerangka berpikir minimalnya ketika kita bicara kitab Fadlul Islam. Ya. Ini yang harus tertera dalam benak kita. Oh, Islam itu mulia. Kemuliaan Islam itu tidak akan dibiarkan pada Islamnya itu sendiri, tapi Allah akan berikan kemuliaan itu kepada pemeluknya yang istiqomah dan berdakwah. Seperti itu teman-teman ya. Dan mengenai Islam itu mulia, bagaimana kita pahami sudah saya terangkan ya. Ketika bicara agama, bicara Islam seperti itu. Nah, baik teman-teman. Nah, jadi hadis ini merupakan penjelasan tentang kemuliaan agama Islam. Semakin orang itu istiqomah, semakin orang itu giat berdakwah, ya, maka semakin terbuka kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan. Di antaranya melalui dihadirkannya hari Jumat. Ya, saya sampaikan ke teman-teman berbagai macam kemuliaan yang Allah persiapkan di hari Jumat ini, ya. Tidak di hari Sabtu dan juga tidak di hari Ahad yang menjadi pilihan Yahudi dan Nasrani, ya. Yahudi memilih hari di mana mereka ini menurut mereka bisa meraih pahala banyak di hari Sabtu. Nasrani mereka memilih hari Ahad yang menurut mereka bisa mencari kebaikan sebanyak-banyaknya. Ternyata keduanya salah pilih. Umat Rasulullah SAW dipilihkan oleh Allah, subhanallah, dipilihkan oleh Allah. Ya, kita enggak repot-repot seperti Yahudi Nasrani, mereka salah pilih. Sudah begitu Allah katakan adallallahu anil jum'ah. Adallallahu anil jum'ah. Kalau diartikan secara letterlek menyesatkan, Allah menyesatkan. Tapi maksudnya Allah menjadikan Yahudi dan Nasrani adalah umat yang tidak memperoleh kemuliaan-kemuliaan ini. Itu teman-teman ya. Jadi bukan semata-mata tersesat. Di antara makna yang lebih mendekati pada makna hadis ini adalah mereka tidak memperoleh kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan di hari Jumat, yang Allah berikan kepada umat terakhir, umat Nabi Muhammad SAW. Itu teman-teman ya. Nah, tapi mereka tetap ngotot, mereka seperti itu. Ya sudah,
semakin jauh dan semakin jauh. Akan tetapi karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tidak menutup bagi mereka sebagaimana yang kita sudah bahas, ya. Kalau Yahudi Nasrani ini mau mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka akan memperoleh sebagaimana Allah janjikan kepada umat Islam. Ya, jadi kata adalla di sini artinya mereka tidak memperoleh keutamaan hari Jumat sebagaimana Allah berikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, dari hadis ini kita bahas sedikit-sedikit, ya. Jadi hadis ini menerangkan tentang nilai-nilai plus alias keutamaan berupa amal-amal saleh dan ilmu, ya. Berupa amal saleh dan ilmu yang Allah sediakan di hari Jumat. Bagi siapa? Bagi hamba-hambanya yang istiqomah dan berdakwah. Itu teman-teman. Jadi kuncinya jika kemuliaan-kemuliaan yang Allah siapkan di hari Jumat itu ingin diraih, kuncinya, syaratnya, rukunnya kita harus menjadi hamba Allah yang istiqomah dan hamba Allah yang berdakwah. Itu teman-teman. Tidak dua ini ya sudah nggak dapat. Ya, dan berdakwah sudah disampaikan. Berdakwah bukan berarti harus duduk di podium, enggak. Kita mengajak istri, yuk kita sholat berjamaah misalnya pas hujan kita nggak bisa keluar, ajak isi sholat berjamaah, itu berdakwah. Sampaikan apa yang baik-baik kepada istri, itu berdakwah. Ya, kepada siapa saja sampaikan kebenaran. Relatif nanti mereka ikut atau tidak itu urusan berikutnya. Tapi intinya dakwah itu sampaikan kebenaran. Nah, di hari Jumat ini, ya, dalam hadis ada dikatakan fahadanallahu liyaumil jum'ah. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, ternyata Allah memberikan kepada kami, memilihkan kepada kami hari Jumat dengan menggunakan kata hada, hidayah. Jadi Allah pilihkan dan pilihannya tersebut mengandung segudang hidayah, yang hidayah tersebut berupa kemuliaan dan kemuliaan yang terus menerus untuk umat Rasulullah SAW. Begitu teman-teman. Nah, di antaranya hadis yang menjelaskan tentang hari Jumat, ya, yang sedang kita bahas ini, anna Rasulullah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yaqul as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kabair. Ini harus digarisbawahi, ya. Ini harus digarisbawahi bagi mereka yang merindukan kemuliaan Islam. Ya. Ketika kita menggarisbawahi idza jtanabal kabair, maka di situ ada perintah yang tersembunyi dari Allah yang hanya bisa dipahami jika kita terus mau mempelajarinya, adalah ini kembali istiqomah. Istiqomah, kuncinya kata Allah istiqomah. Kalau engkau istiqomah, engkau akan mampu menjauhi dosa-dosa besar. Kalau engkau sudah mampu menjauhi dosa-dosa besar, dosa sebanyak apapun selama itu kecil-kecil, Allah ampuni tanpa seakan-akan tanpa harus kita bertobat. Asal beramal yang benar, relatif sekaligus Allah ampuni. Begitu teman-teman, ya. Jadi persyaratan baik sholat 5 waktu atau Jumat ke Jumat, Ramadan kemudian akan menjadi mukaffirat, akan menjadi penghapus dosa-dosa dengan catatan tinggalkan, jauhi, hindari, takuti dosa besar tersebut. Ya, dosa kecil tidak bisa kita tinggalkan teman-teman, nggak bisa. Ya, bisa jadi sekarang sedang kumpul, sedang berbuat dosa kecil. Ya, tapi itu akan mukaffar, akan dihapus. Ya, ketika di dalam diri kita tidak ada dosa-dosa besar. Ya, untuk bisa membersihkan diri dari dosa-dosa besar, kembali ke sini, istiqomahlah dan berdakwahlah.
Nah, teman-teman, karena kita bicara dosa-dosa besar, ya, di dalam kitab Kabair tentang dosa-dosa besar, kemarin kita sudah membahas satu persatu, tapi belum semuanya, ya. Nih saya bacakan saja sepintas, ya. Di antara contoh-contoh dosa besar yang harus kita ijtinab, ya, harus kita jauhi, hindari, syirik, ya, yaitu menyekutukan, ya. Kita menyembah Allah tapi kita juga menyembah selain Allah. Kita menyembah Allah tapi kita kedukun, ya. Kita menyembah Allah tapi kita percaya dengan jimat-jimat. Nah, itu namanya syirik, ya. Syirik itu adalah dosa besar dan menghapuskan amal-amal kita seluruhnya. Ada lagi riya, itu juga syirik tapi syirik kecil. Itu juga dosa besar, tapi menghapuskan amal yang saat itu kita riya. Kalau syirik habis semuanya, teman-teman. Ya, jadi orang berbuat syirik habis semuanya. Tapi kalau riya hanya amal yang saat itu kita kerjakan. Dua-duanya dosa besar, ya. Nah, kemudian membunuh, ya. Membunuh diri atau membunuh orang lain. Bighairil haq, tanpa hak, ya. Kemudian sihir, ini juga sama masuk kepada kesyirikan. Meninggalkan sholat, tidak sholat, maksudnya meninggalkan sholat di sini sama sekali tidak sholat atau jarang-jarang sholat, masuk kepada meninggalkan sholat, ya. Meninggalkan sholat jamaah atau Jumat tanpa uzur, ya. Jamaah berarti 5 waktu, Jumat berarti seminggu sekali. Sholat Jumat tanpa ada alasan, asik-asik ditinggalkan, itu menyebabkan dosa besar. Itu dosa besar, ya. Bahkan bisa menyebabkan kekufuran. Ketika kita meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa ada uzur, itu bisa menjadikan kita kafir, ya. Itu juga sholat-sholat yang 5 waktu. Kemudian tidak menunaikan zakat, ya. Kemudian berbuka puasa Ramadan tanpa uzur, ya. Tidak mau berhaji padahal mampu, durhaka kepada ibu bapa, memutuskan silaturahim, berzina, liwat, ya. Liwat di sini maksudnya melalui jalan belakang, ya, dubur. Seperti itu. Bisa juga homoseksual, ya, atau tidak homo tapi melalui jalan belakang. Itu juga bisa masuk ke dalam bahasan liwat, ya. Makan harta anak yatim, kemudian riba, ya, dusta atas nama Allah dan Rasulnya, itu mengklaim ini hadis sahih, ini hadis boleh diamalkan, padahal hadisnya tidak dari Rasulullah. Padahal sudah jelas, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Rasulullah, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap di neraka. Nah, ini sebentar lagi Ramadan, teman-teman. Hati-hati, nanti akan bermunculan hadis-hadis dhaif, ya. Seakan memotivasi kita untuk semangat Ramadan, padahal hadisnya dhaif. Ini masuk ke dalam ini dusta atas nama Allah dan Rasulnya, ya. Jadi makanya hati-hati, kalau dapat sharean, hati-hati, jangan begitu mudah di-share lagi, dicek kembali, benarkah hadis ini, ya. Kemudian sombong, ya, sombong, batrul haq wa ghamtun nas, batrul haq, menolak yang hak, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia, mengecilkan, meremehkan, ya. Kemudian persaksian palsu, kemudian minum khamar, makan yang haram, ya. Ini berbeda dengan riba, ya. Kalau makan yang haram ini misalnya mencuri, ya, hasil menipu, begitu maksudnya. Atau makan sesuatu yang sudah dijelas diharamkan oleh Allah, makan daging babi misalnya, ya. Seperti itu. Kemudian suap, ya. Suap artinya dia memberi sesuatu untuk mendahulukan urusan dia, ya, seperti itu, untuk dipermudah, dan yang lain bisa jadi disingkirkan, ya. Seperti itu suap, ya. Bukan semata-mata untuk mencari yang hak, ya, tapi untuk
pengen fasilitas. Itu hati-hati. Kemudian ria, kemudian tidak percaya kepada qadar dan takdir, ya. Ini banyak orang yang tidak percaya dengan takdir, ya. Ada musibah sedikit, terus menyesal, terus nggak pernah berhenti rasa sesalnya. Itu tidak percaya kepada takdir, ya. Itu dosa besar, ya. Jadi gembirakanlah kita ketika terjadi kepada diri kita, keluarga kita, hal-hal yang khususnya yang tidak mengenakan hati. Gembirakan diri kita. Bagaimana caranya? Semua adalah aturan Allah. Aturan Allah semuanya baik buat kita. Bahkan paling baik. Jadi kalau ada hal-hal yang menimpa diri kita, yang kita merasakan sesak, segera kembalikan kepada Allah. Ini semua aturan Allah. Jadi orang yang percaya takdir akan selalu tersenyum. Akan selalu tersenyum. Ya. Seperti itu teman-teman. Mengadu domba menimbulkan permusuhan. Ya. Nusuz, ini istri. Berarti yang durhaka kepada suami. Kemudian menyakiti tetangga. Ya. Menyakiti tetangga misalnya nyetel murotal keras-keras. Mentang-mentang murotal disetel keras. Tidak begitu ternyata, ya. Walaupun yang dikumandangkannya Syekh Sudais, tapi kalau mengganggu tetangga yang sedang bekerja di rumah atau apa, itu dosa besar, ya. Jadi bukan bacaan Al-Qur'annya, suaranya, ya, suaranya teman-teman. Kemudian membuat makar itu artinya tipu daya secara diam-diam, ya. Dalam rangka menghancurkan yang dia ingin hancurkan. Nah, ini dosa besar. Menyakiti sesama muslim dengan gibah, dengan buhtan, dengan caci maki. Merasa aman dari azab Allah. Ya. Jadi merasa aman dari azab Allah, tenang-tenang saja. Pokoknya itu ternyata dosa besar teman-teman. Ya. Dan orang yang merasa aman dari azab Allah, biasanya nggak serius mikirin akhirat. Kalau sudah tidak serius memikirkan ke akhirat, tidak serius memikirkan amal-amal. Seperti ini teman-teman, ya. Jadi kalau kita mau cari tahu apakah saya ini termasuk orang yang merasa aman dari azab Allah, lihat dalam beramal. Kalau tidak semangat dalam beramal, ya, santai-santai saja, itu ciri orang merasa aman dari azab Allah. Tapi kalau orang takut kepada Allah, dia selalu, saya harus mengisi waktu saya, semuanya berpahala buat saya. Walaupun bukan sholat. Makan, minum, apapun kegiatan harus pahala. Itu ciri orang takut kepada Allah, takut azab Allah. Tapi kalau udah sholat selesai, ngobrol macam-macam, nggak memperhatikan obrolannya, apakah berdosa atau tidak, itu ciri orang merasa aman dari azab Allah. Wal'iyadzubillah, ya. Kemudian mengurangi timbangan, takaran, meteran dan sejenisnya. Ya, ini dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah, ya. Itu juga dosa besar. Niyahah, meratap. Wah, sekarang Bapak sudah tidak ada. Gimana nanti hidup saya? Itu meratap. Ya. Istri saya meninggal. Wah, kayaknya gimana hidup saya ini, hampa sekali. Itu niyahah namanya. Itu dosa besar, ya. Seperti itu. Kemudian berkhianat, ya. Berkhianat berarti tadi tidak aman. Orang ini tidak aman di dalam dirinya, maka tidak punya amanah. Kemudian menyembunyikan ilmu, ya. Menyembunyikan ilmu, kemudian mencuri, begal, melaknat. Melaknat itu mendoakan buruk, ya. Mendoakan buruk itu melaknat. Kemudian tasyabbuh, artinya alias laki-laki menyerupai wanita atau kebalikannya, wanita menyerupai laki-laki. 40 isbal, kemudian 41 menyembelih karena selain Allah, dan 42 tidak bersuci dari buang air kecil. Sisanya tidak saya tulis. Insya Allah mudah-mudahan 42 ini sudah tergambar oleh teman-teman. Kita harus berusaha menjauhi, ya, dosa-dosa seperti ini. Agar apa? Agar setiap hari kita terus mendapat ampunan
dosa dari Allah, dosa-dosa kecil. Ya. Kita sekali lagi tidak akan bisa lepas dari dosa kecil, teman-teman. Enggak bisa lepas. Tapi dengan kita melepaskan diri dari dosa besar, seakan kita nggak capek mikirin dosa kecil. Seakan begitu, teman-teman. Ya, kenapa? Karena janji Allah. Janji Allah. Lihat di sini, mempertegas hadis yang tadi, ya. Hadis yang as-salawatul khamas, ya. Al-jum'ah dan Jum'ah, Ramadan mukaffirat, ini mempertegas. Lihat hadis ini, teman-teman. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawm 5 marrat hal yabqa min darani syai' qalu la yabqa min daranihi syai' qala fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khotoya. Ini hadisnya, teman-teman. Ya, jadi kita jika ingin dari sholat kita ini terus dibersihkan dosa-dosa yang tidak kita sengaja atau sengaja tapi kecil, maka Allah sudah memberikan kuncinya kepada kita. Ya, Allah sudah memberikan kuncinya kepada kita. Bukan hanya pintu masih terkunci, Allah berikan kuncinya. Tuh, silahkan buka pintu itu. Artinya Allah sudah memberikan kemudahan kepada kita. Lihat artinya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana menurut kalian? Jadi kalau Rasulullah ini sedang berhalaqah, beliau itu orangnya komunikatif, ya, komunikatif. Di antara komunikatifnya, kalimat-kalimat yang beliau sampaikan tidak seolah-olah mengajari, ya, tidak langsung kamu harus begini, enggak. Tapi Rasul mengatakan ara'aitu, bagaimana menurut kalian? Padahal beliau ingin menyampaikan ilmu, ya, tapi dengan kerendahan hati beliau buka dengan ara'aitu, bagaimana menurut kalian? Ya, lau di sini bukan lau yang dilarang. Lau yang dilarang itu lau yang menyesali. Wah, andai saya tidak begini, saya tidak akan begini. Nah, begitu. Nah, itu yang dilarang. Kalau lau di sini adalah lau untuk masa depan. Ya, yang maksudnya lau sabata. Nah, gitu ya. Lau anna nahran bi babi ahdikum. Bagaimana menurut kalian bila di pintu salah seorang, maksudnya di depan rumah, ya. Maksudnya bila di pintu salah seorang dari kalian ada sungai, lalu ia mandi 5 kali setiap harinya, masihkah ada kotoran yang tersisa alias daki? Ya, masihkah ada daki di dalam tubuh kalian? Gitu ya. Maka mereka para sahabat menjawab, tidak akan ada kotorannya tersisa sedikit pun. Beliau menguatkan apa yang sudah dipahami oleh para sahabat. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Ya, dengan sholat 5 waktu itu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Tapi sekali lagi, yang dimaksud kesalahan di sini adalah kesalahan yang kecil, dosa-dosa kecil, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, nah di sini ada penguat penjelasan. Lau anna di sini artinya lau sabatan nahrun. Nah, andai sungai itu benar-benar mantap. Apa mantap di sini? Sifatnya. Jadi bukan sekedar sungai, teman-teman. Bukan sekedar sungai kecil, airnya sedikit, bukan seperti itu. Ya. Tapi karena sungai ini adalah merupakan perumpamaan untuk atau dari sholat. Sholat itu adalah ibadah yang besar. Maka sungai yang dimaksud sini bukan sungai-sungai kecil, ya, bukan sungai yang airnya juga kecil, tapi sungai yang nanti saya jelaskan dengan hadis kembali. Ini teman-teman,
Nah, lihat. Salat diumpamakan sungai. Sungai yang seperti apa? An Jabir wa huwa ibnu Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalus salawatil khams kamathalin nahrin jarin ghamrin. Ini ya. Yang dimaksud sungai adalah sungai yang airnya banyak, ya, yang mengalir deras, yang andai ada kotoran-kotoran sudah terbawa karena besarnya air tersebut, ya, alirannya. Nah, sholat itu harus seperti itu kata Rasulullah. Sholat itu harus seperti sungai yang sa'atun, luas. Airnya ghamrin, banyak melimpah. Jarin, mengalir. Harus seperti itu. Nah, nanti kita gambarkan sholat yang diibaratkan nahar jarin ghamr, itu sholat yang seperti apa. Ya, sehingga secara otomatis dosa-dosa kecil yang kita lakukan, baik sengaja atau tidak sengaja, sudah terbawa begitu saja, alias bersih. Ya, di sini nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaum 5 marrat. Qala Al-Hasan wa ma yubki dzalika min ad-dahran. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat yang 5 waktu adalah seperti sungai yang mengalir deras airnya berada di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, yang ia pergunakan air yang besar itu untuk mandi setiap hari 5 kali. Maka Abu Sufyan mengatakan, Al-Hasan mengatakan, tentulah itu tidak akan menyisakan kotoran pada badannya. Jadi kalau airnya bagus, bersih, mandinya pun bersih, mandinya pun benar, maka itulah yang dimaksud. Sholat yang benar akan secara otomatis menghapus dosa-dosa kecil. Ya, nahrun itu sungai, boleh dibaca naharun, boleh nahrun. Maksudnya sungai yang besar yang seperti itu. Makanya ketika kita menyebut kata siang, nahar ada mirip-mirip dengan kata nahrun. Mengapa? Karena punya sama-sama keluasan. Ya. Jadi nahru itu sungai yang luas, yang airnya banyak dan mengalir. Nahar siang. Kenapa? Karena luas. Ketika kita berada di siang hari, kita melihat dengan pandangan kita luas. Nah, sholat itu harus seperti itu katanya. Ya, jadi sholat itu harus seperti itu, harus memberikan cahaya kepada diri kita. Kalau airnya harus bisa membersihkan. Baik teman-teman, untuk memperjelas saja, lihat di sini. Jadi sholat dari hadis tadi kita bisa gambarkan. Sholat di sini jika ingin menjadi mukaffirat, ya. Jika ingin menjadi mukaffirat, penghapus dosa-dosa khotoya, disebutnya khotoya, ya, maka diibaratkan sebagai sungai yang mengalir deras airnya. Ya. Apapun yang ada di sungai terbawa semuanya. Nah, lantas kalau sholat itu diibaratkan sungai yang bisa membersihkan apa saja yang ada, maka harus diperhatikan. Pertama wudu, ya, walaupun mohon maaf walaupun diulang-ulang, ya, namun ini penting teman-teman, ya. Jadi ketika sholat maka harus diperhatikan pertama sebelum sholat, ketika sholat, setelah sholat. Ada 3 ya, 3 fase, 3 waktu. Sebelum sholat, ketika sholat, selesai sholat. Nah itu harus menjadi muhasabah kita, ya. Harus mengevaluasi dan dievaluasi. Pertama wudu, nah, ya. Jadi wudu harus target wudu sebagaimana teman-teman dan kita sudah membahasnya harus menjadi man tawaddoa kama umiro wa shalla kama umiro
ghufira lahu ma taqaddama min dzambin. Harus seperti itu. Target wudu seperti kata Rasulullah, barang siapa berwudu seperti yang diperintahkan. Kemudian sholat pun demikian. Apa jaminannya? Ghufira, diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi target berwudu harus ampunan dosa. Nah, bagaimana caranya? Ya berwudulah yang benar. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat, dan para sahabat mencatatnya, ya, menjadi sebuah hadis sampai kepada kita. Nah, jika kita ingin menjadikan wudu sebagai target ampunan dosa, maka berwudulah seperti yang dicontohkan. Kemudian tata cara sholatnya sendiri, kemudian waktu sholat, ya, kemudian pakaian sholat, tempat sholat. Nah, dan terakhir, ketika sholat sudah selesai, hasil dari sholat. Ya. Banyak orang yang sholat tapi tidak memperhatikan hasil sholat apa. Ya. Sehingga karena tidak memperhatikan hasil sholat, tata cara sholatnya pun tidak juga diperhatikan. Ya. Jadi akan saling berkait antara sebelum, ketika, dan sesudah. Saling berkait. Ya. Salah satu tidak diperhatikan, maka yang lain pun akan seperti itu, akan tidak terperhatikan. Jadi perhatikan wudu. Kalau wudu sudah komitmen, saya ampuni dosa, maka ketika sholat pun harus sama. Wa shalla kama umiro. Dan sholatlah jika ingin menjadi mukaffirat, menjadi penghapus dosa, sholatlah seperti yang diperintahkan. Nah, kalau dua-duanya sudah, setelahnya apa hasil dari sholat ya Allah? Tanha anil fahsya wal munkar. Kalau engkau sudah sholat dan target sholat ampunan dosa, selesai sholat engkau harus jaga dari mungkar. Nah, mungkar ini kebanyakan dosa-dosa besar. Karena ketika bicara mungkar, bicara praktek ibadah yang tidak ada contohnya. Ya, baik yang sama sekali tidak ada contohnya, atau ada contohnya tapi kita nggak serius mengerjakannya, itu mungkar. Dan ini dosa besar. Ya, kita sholat asal-asalan, itu mungkar, dosa besar. Ya, itu teman-teman. Nah, yang kedua fahsya, terkait dengan harta tadi. Kalau ingin harta kita tidak masuk ke dalam fahsya, jadikanlah harta yang berkah. Ya, jadikan harta yang berkah. Bagaimana? Peruntukan untuk dua tadi, untuk mengistiqomahkan kita dan menjadikan berdakwah. Tidak ada lain. Itu teman-teman. Baru di situ fahsya akan hilang, mungkar pun demikian. Seperti itu teman-teman. Fahsya ada yang besar, ada yang kecil. Nah, tadi sudah disebut, yang kecil sulit untuk hilang, tapi dengan sholat yang benar, mukaffirat. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di depan rumah, tadi bibabi ahadikum, atau bibabi baiti ahadikum. Di depan rumah, maksudnya apa? Mudah. Ya, sholat itu fasilitas dari Allah yang mudah. Ya, mudah. Asal mau. Sekarang sungai di depan, airnya bersih. Tapi kalau yang di depan sungainya malas mandi, ya tidak bermanfaat sungai tersebut. Walaupun jarin, ghamrin, walaupun airnya melimpah ruah dan bersih, tapi kalau orang yang di depannya malas, maka nggak bermanfaat. Nah, maka sholat itu adalah mudah, asal mau belajar. Ya, yang membuat kita malas ini karena setan terus membisiki diri kita, menggoda kita agar kita tidak menjadi orang yang istiqomah, apalagi berdakwah. Nah, begitu teman-teman. Lihat untuk memperkuat hadis berikutnya. Ayat ini ya. Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanat. Nah, inilah hasanat, ya. Yuzhibna sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini ayatnya, ya. Hadisnya tadi, ayatnya ini. Dan dirikanlah sholat. Jadi bukan mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Ya. Jadi beda
penggunaan kata mengerjakan dengan mendirikan. Mengerjakan belum tentu mendirikan. Mendirikan sudah pasti mengerjakan. Walaupun kita dengan cara duduk, walaupun orang sakit sholatnya harus dengan sesuai dengan kemampuannya, itu namanya mendirikan. Ya, artinya tadi penuhi apa yang menjadi perintah Allah. Bagaimana berwudunya, bagaimana tata caranya, kapan waktunya, di mana. Ya, nah, selama itu dipenuhi, itu namanya mendirikan. Ya, kalau tadi yang sudah terangkan itu tidak dipenuhi, sholat di mana saja, kapan saja, itu namanya tidak mendirikan. Ya, tidak mendirikan. Ya, jadi mendirikan, perhatikan waktu, perhatikan tempat, perhatikan tata cara dan sebagainya. Jadi dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang. Maksudnya kalau sudah subuh, ini artinya sudah masuk siang. Sampai maghrib itu masuk siang, maka ada dua sholat, zuhur dan asar. Ya, seperti itu. Dan pada bagian permulaan malam, maghrib sampai habis waktu subuh, ya, berarti itu malam. Berarti maghrib dan isya. Dan ujungnya adalah subuh. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa atau menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan ini, ya. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang yang ingat. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang berbuat kebaikan. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi al-ummati tamma wa salatul qa'imah. Ati Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa billahi wa sallallahu. Baik teman-teman, kita lihat tafsirnya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Hasanat di sini diartikan sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik. Apa yang dimaksud di sini? Fahadhihi sholawat, sholat 5 waktu. Ya. Jadi sholat 5 waktu pasti perbuatan baik. Ya, pasti perbuatan masuk ke hasanat. Ya. Jadi secara khusus yang dimaksud hasanat
di sini adalah sholat 5 waktu, wama al-haqobiha minatatawu, dan sholat-sholat yang menemaninya, sholat-sholat sunnahnya, ya. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ya. Ada yang muakkadah, ada yang ghair muakkadah, ya. Yang muakkadah ada 12. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Nah, ini muakkadah. Kemudian ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, dan qabla subuh. Nah, 12 ini namanya muakkadah. Apa maksudnya? Sholat sunnah yang tidak ditinggal oleh Rasulullah kecuali dalam safar. Dan andai beliau tidak sempat mengerjakan yang muakkadah tadi karena ada yang ada halangan, maka beliau mengqadanya. Itu namanya muakkadah, ya. Itu mengqadanya. Seperti itu teman-teman. Di safar beliau tidak mengerjakannya kecuali qobliyah subuh. Nah, untuk qobliyah subuh beliau tidak pernah meninggalkan, ya, walaupun di safar. Kemudian sholat-sholat yang lain seperti ada muakkadahnya sebelum asar 4 rakaat, bisa 2-2, bisa langsung 4 rakaat. Qobliyah maghrib, qobliyah isya. Termasuk setelah zuhur bisa 4, bisa 2. Nah, 2-nya berarti ghair muakkadah. Ya, nah itu teman-teman. Nah, di sini wa ma alhaqa biha minat tatawu'an, ya. Dan sholat-sholat sunnah yang menemani sholat-sholat wajib dan yang memang ditatawukan oleh Allah seperti tahajud, duha, dan lain sebagainya. Atau kita selesai wudu, kita manfaatkan sholat, itu juga masuk, ya teman-teman, ya. Itu adalah min akbaril hasanat. Jadi sholat baik yang wajib atau yang tatawwu' itu merupakan akbaril hasanat, kebaikan yang besar, ya, ranking pertama, baik yang wajib atau yang sunnah. Maka jangan remehkan sholat, ya. Jangan remehkan sholat. Kemudian wahia ma'anah hasanat tuqarribu Allah. Dan sholat ini yang disebut amal-amal hasanat, akbar hasanat, tuqarribu ilallah. Ya. Secara khusus sholat tuqarribu ilallah. Secara umum semua amal yang baik. Kenapa? Amal yang baik harus lahir dari sholat. Tadi innas sholata tanha 'anil fahsya' wa munkar. Sholat itu kalau sudah benar dikerjakannya akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan kebalikannya melahirkan hasanat, melahirkan amal-amal baik yang lainnya. Lihat orang-orang sholat akan diadakan kontrol, bicaranya dikontrol, ya, memandangnya dikontrol, mendengarnya, berjalan kemanapun, penggunaan harta dikontrol. Itu kalau sudah sholat. Tapi kalau sudah sholat masih bebas, berarti itu masih bermasalah dengan sholatnya, ya. Jadi seperti itu. Wa tujibus thawab. Dan kalau itu sudah hasanat dan mendekatkan kepada Allah, maka layak mendapatkan pahala, ya, layak mendapatkan pahala. Fa innaha tudhibus sayyi'at. Di antara bentuk pahalanya menghapus dosa-dosa. Begitu teman-teman, ya. Wal murad bidzalik, akan tetapi yang dimaksud menghapus dosa-dosa adalah as-saghair, yang kecil-kecil. Kenapa? Karena dengan sholat benar dia berarti sedang menghapus dosa besar, gitu ya. Dengan sholat yang benar dan beramal hasanat yang lain yang lahir dari sholat, itu dia sedang berusaha menghapus dosa besar. Maka secara otomatis Allah hapus dosa-dosa kecilnya, ya, seperti itu. Kama qayyidat al-hadis, kama qayyidat al-ahadis as-sahihah, sebagaimana diikat oleh hadis-hadis yang sahih yang tadi kita sudah bahas, ya. Nah, di sini diantaranya as-salatul khamas wal jum'ah ila jum'ah yang tadi sudah kita bahas. Nah, itu teman-teman, ya. Nah, kemudian Allah ingatkan dzalika dzikra lidzakirin. Nah, ini ujung ayat ini besar maknanya.
tidak akan bisa seseorang ini melakukan sholat 5 waktu plus yang tatawunya dengan benar tanpa menjadi orang yang zakirin, ya, tanpa memposisikan diri menjadi orang yang zakir. Zakir itu orang yang ingat secara ilmiah, ya. Jadi kuat. Zakir itu ilmu yang menghasilkan quwwatun nadhariyah dan quwwatu al-amaliyah. Itu namanya zakirin, ya. Kekuatan berpikir, bukan sekedar berpikir, tapi yang ada dalam benaknya bagaimana saya bisa mengisi waktu saya dengan pahala. Itu zakirin, ya. Jadi sekali lagi, zakirin ini adalah dua, quwwatu an-nadhariyah wa quwwatul amaliyah. Kekuatan berpikir, dia tahu apa yang harus saya pikirkan. Apa yang dipikirkan? Amal. Untuk apa? Untuk bekal dirinya di akhirat nanti. Itu teman-teman, ya. Makanya Allah kemudian berfirman, wasbir, maka bersabarlah. Mengapa ya Allah? Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang sudah diperjuangkan oleh orang yang muhsinin. Dua kata teman-teman yang harus kita pahami bagi orang yang zakir. Apa ini? Pertama wasbir, yang kedua muhsinin. Ya. Ketika wasbir, Allah menyuruh kita bersabar, maksudnya apa? Berilmu. Ya. Pak Nurman mengerjakan sholat dengan benar, dengan ilmu, itulah sabar. Ya, itulah sabar. Masih ingat definisi sabar kata seorang ulama yang hidup di tahun 700-an. As-sabru habsun nafsi ala ma yaqtadihi al-aqlu wasyar'u. Sabar adalah upaya diri untuk diposisikan berada dalam mengikuti akal dan syariat. Itu sabar. Ya. Jadi sabar adalah berupaya memposisikan agar diri ini selalu mengikuti akal dan syariat. Apa yang dimaksud akal? Ilmu yang benar yang sumbernya dari syariat Allah. Itulah sabar, ya. Jadi kemanapun kita bertindak pakai ilmu, itulah hakikat sabar. Nah, kalau sudah begitu, janji Allah, apa yang dilakukan oleh orang yang sabar itu adalah kebaikan. Itu kebaikan. Maka Allah menyebut muhsinin. Ya. Jadi muhsinin ini adalah sebutan untuk siapapun yang beramal, amalnya berdasarkan ilmu yang benar. Itulah muhsin. Ya. Yang kita sudah tahu definisi muhsin dari kata ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinkan Allah melihatmu. Itulah muhsin, orang muhsin, orang yang berbuat baik berdasarkan ilmu dari Allah, mengharap pahala dari Allah saja. Begitu teman-teman, ya. Jadi maknanya seperti itu. Jadi tidak akan bisa seseorang ini punya semangat tinggi, ya, untuk beramal yang menghapuskan dosa-dosa kalau tidak memposisikan diri sebagai zakirin, sabirin, muhsinin. Ya, jadi 3, zakirin terus berilmu, cari terus ilmu, kemudian amalkan, sabirin, maka Allah jadikan muhsinin. Begitu. Gimana, sudah cukup waktunya Abu Ghifari? Sebenarnya udah dipanggil ke sholat. Baik, berarti pertemuan berikutnya masih membahas hadis yang itu, ya, yang tadi, yang tentang
adallallahu, Allah sesatkan. Penjelasannya maksudnya. Ini hadisnya panjang teman-teman, terjemahnya juga panjang ya. Saya hanya memberikan gambaran saja. Nanti di antara fadilah yang harus kita perhatikan terkait dengan hari Jumat adalah waktu. Ya, waktu di sana ada waktu mustajab dan saya yakin teman-teman sudah tahu ya. Tapi dengan nanti dihadirkan hadis ini kita punya kekuatan kembali. Di mana sih waktu yang kuat ini? Apakah ketika duduk di antara khutbah atau nanti ba'dal asar ila ghurub ya, sampai menjelang maghrib. Nah, hadis ini saya sudah siapkan beberapa hadis untuk memperkuat, walaupun mungkin ada tetap yang mendapatkan hadis adalah bahwa waktu mustajab di hari Jumat itu adalah ketika imam berkhutbah duduk, atau antara dua khutbah. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang fadlul Jumat ya, keutamaan hari Jumat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya, boleh. Ya. Oh, dari kata asalnya to'a, kemudian tambah tatowa'a. Iya. Pengertiannya bernilai tambah. Ya, tatowu itu nilai tambah. Iya. Iya, begitu Pak. Karena sedikit ya. Iya. Baik.